Dari garasi yang sederhana di Los Altos, California, pada tahun 1976, dimulailah sebuah perjalanan luar biasa yang akan mengubah wajah teknologi modern untuk selamanya. Dua pemuda berbakat, Steve Jobs dan Wozniak, bermimpi untuk menciptakan komputer pribadi yang dapat diakses oleh setiap orang. Dengan tekad yang kuat, mereka lalu merakit komputer pertamanya secara manual di dalam garasi tersebut. Namanya Apple I, sebuah komputer sederhana dengan potensi yang besar. Setahun berikutnya, Apple II dilahirkan, sebuah komputer revolusioner yang seketika menarik perhatian publik. Dengan antarmuka yang lebih ramah pengguna, kemampuan grafis yang unggul, dan dukungan untuk perangkat lunak, Apple II menjadi langkah penting dalam evolusi teknologi komputer. Pada tahun 1984, Apple menggebrak dunia dengan peluncuran Macintosh yang ikonik. Iklan legendaris 1984 yang ditayangkan di Super Bowl untuk memperkenalkan Macintosh ke dunia, menandai era baru dalam pemasaran yang futuristik. Tidak cepat berpuas diri, Apple kemudian terus menghadirkan inovasi baru. Di tahun 2001, mereka meluncurkan iPod, pemutar musik digital yang mengubah cara kita mendengarkan musik. Dalam waktu singkat, iPod menjadi perangkat yang sangat populer di kalangan penggemar musik di seluruh dunia. Dan tentu saja, puncak kesuksesan Apple terjadi saat peluncuran iPhone pada tahun 2007. iPhone tak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan bermain, tetapi juga merevolusi smartphone sebagaimana yang kita kenal sekarang dengan membuang keypad fisik yang jamak digunakan saat itu dan menggantinya dengan layar sentuh kapasitif multitouch yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan perangkat hanya dengan menggunakan jari mereka. Selanjutnya, seperti yang sama-sama kita tahu, Apple terus menghadirkan inovasi-inovasi menakjubkan seperti iPad, Apple Watch, dan Mac terbaru. Perusahaan berlogo Apple digigit yang banyak disalahartikan sebagai Apple Newton atau Apple Alan Turing atau buah ilmu pengetahuan, padahal itu hanyalah untuk membedakannya dari tomat atau cherry, telah membuktikan diri sebagai salah satu pemimpin utama dalam industri teknologi. Di video ini, kita akan belajar dari Apple. Saya akan coba menjelaskan bagaimana Apple menaklukkan dunia dengan lini produk keren dan strategi marketing hebat yang dimilikinya. Saya akan menunjukkan bagaimana Apple dapat membuat kompetisi dan kompetitor menjadi hal yang tidak relevan. Tak hanya membebaskannya dari perang harga dengan menjual mahal produk-produknya, melainkan juga membuatnya keluar dari peta persaingan dengan menciptakan ekosistem dan standar produk miliknya sendiri. Kita akan melihat bagaimana Apple memainkan Infinite Game yang membuatnya jadi perusahaan teknologi paling berharga di dunia. Mari kita mulai. Sebagian besar dari kita barangkali tidak pernah mendengar tentang Zune HD, sebuah pemutar musik portable buatan Microsoft yang jadi penantang iPod. Zune HD adalah gadget yang sangat futuristik pada masanya. Desainnya mewah, user interface-nya sederhana, intuitif, dan ramah pengguna. Setidaknya itulah yang digambarkan oleh Simon Sinek dalam bukunya Infinite Game. Setelah berbicara di sebuah acara Apple, Simon kebetulan menumpang taksi bersama seorang eksekutif senior Apple untuk kembali ke hotel. Di dalam taksi tersebut, Simon tidak tahan untuk menyampaikan sesuatu dalam benaknya. Ia berkata, "Kamu tahu, saya pernah berbicara di acara Microsoft dan mereka memberi saya Zune baru mereka. Dan saya harus memberitahu, itu jauh lebih baik daripada iPod Anda." Eksekutif senior itu kemudian menatap Simon, tersenyum, dan menjawab, "Saya tidak meragukannya." Itu saja, percakapan selesai. Ternyata, bahkan seorang eksekutif Apple tidak terpengaruh oleh fakta bahwa Microsoft memiliki produk yang lebih baik. Simon kemudian menceritakan pengalamannya lebih lanjut mengenai perbedaan antara acara yang dihelat Microsoft dan Apple pada periode tersebut. Di acara Microsoft katanya, mayoritas presenter mengisi sebagian besar waktu mereka untuk berbicara tentang bagaimana mereka akan mengalahkan Apple. Sementara itu, di acara Apple, 100% presenter akan menghabiskan 100% waktunya untuk berbicara tentang bagaimana Apple berusaha membantu guru mengajar dan siswa belajar. Terlihat jelas perbedaan dari keduanya. Satu perusahaan yang nampak terobsesi hanya untuk mengalahkan kompetitornya, sementara satu perusahaan yang lain terobsesi dengan tujuan serta alasan mengapa mereka membuat produk miliknya. Inilah perbedaan antara pendekatan finite dan infinite game di dalam bisnis. Apple merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang berhasil mengalahkan kompetitornya, bahkan membuat kompetisi tak lagi relevan dengan mengadopsi pendekatan infinite game atau permainan tak terbatas dalam strategi bisnis mereka. Di
Di dalam konteks perusahaan, Infinite Game merujuk pada pendekatan jangka panjang yang melihat bisnis sebagai permainan yang tidak memiliki tujuan akhir yang tetap. Dalam permainan tak terbatas ini, fokus utama bukan tentang mengalahkan pesaing langsung atau mencapai tujuan tertentu, melainkan lebih pada perbaikan berkelanjutan, adaptasi, dan inovasi. Perusahaan yang mengadopsi konsep Infinite Game menyadari bahwa pasar dan persaingan selalu berubah, dan tujuan utama mereka adalah bertahan dan tetap relevan dalam jangka panjang. Mereka tidak terobsesi dengan pesaing langsung, tetapi lebih berfokus pada perbaikan internal, kolaborasi, dan menciptakan nilai jangka panjang. Setiap perubahan yang terjadi dilihat sebagai kesempatan untuk tumbuh, beradaptasi, dan berkomitmen pada nilai-nilai dan tujuan yang berkelanjutan. Konsep permainan ini diperkenalkan oleh Simon Sinek, tokoh kita tadi. Dengan pendekatan Infinite Game, berikut beberapa strategi yang diterapkan Apple. Pertama, fokus pada visi jangka panjang. Apple memiliki visi jangka panjang yang jelas untuk menciptakan produk inovatif yang mengubah cara orang menggunakan teknologi. Mereka tidak hanya berfokus pada satu produk atau fitur tertentu, tetapi berusaha untuk terus meningkatkan dan memperluas portofolio produk mereka. Kedua, inovasi berkelanjutan. Apple selalu berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk memastikan mereka tetap menjadi pemimpin dalam inovasi. Mereka mengembangkan teknologi baru, menciptakan pengalaman pengguna yang unik, dan terus memperbaiki produk mereka agar tetap relevan dengan tren pasar. Ketiga, kualitas produk yang tinggi. Apple dikenal dengan kualitas produk mereka yang sangat baik. Mereka menjaga standar yang tinggi dalam desain, kinerja, dan keandalan produk-produknya. Dengan memberikan pengalaman pengguna yang memuaskan, Apple berhasil membangun loyalitas pelanggan yang kuat. Keempat, ekosistem yang terintegrasi. Apple memiliki ekosistem yang terintegrasi dengan perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan mereka. Ini menciptakan pengalaman yang mulus bagi pengguna dan mempersulit kompetitornya untuk menyaingi keunggulan ini. Pengguna Apple terikat dengan produk-produk perusahaan seperti iPhone, iPad, Mac, dan layanan seperti iCloud dan Apple Music. Kelima, fokus pada pengalaman pengguna. Apple selalu menempatkan pengalaman pengguna sebagai prioritas utama. Mereka berusaha untuk membuat produk yang mudah digunakan, intuitif, dan menawarkan fitur-fitur inovatif. Pendekatan ini membantu mereka memenangkan hati konsumen dan membedakan diri dari produk yang lain. Dengan menjalankan strategi-strategi tersebut, wajar jika Apple kerap jadi yang pertama melakukan perubahan yang dianggap tidak lazim. Dicemooh dan diejek oleh para pemimpin industri, namun lantas ditiru secara diam-diam dan jadi standar yang baru. Sebut saja langkah Apple menghapus floppy disk pada 1998 di saat semua orang masih menggunakan disket. Langkah ini tentu saja awalnya sangat kontroversial, meski pada akhirnya mengarah pada penghapusan perangkat penyimpanan ini secara luas di industri komputer. Lalu pengenalan layar sentuh pada iPhone ketika keypad masih jadi primadona. Langkah ini tak pelak ditertawakan oleh banyak orang, meski pada akhirnya menginspirasi banyak produsen lain dan bahkan menjadi standar perangkat pintar yang ada saat ini. Selain itu, beberapa gebrakan lain yang dilakukan Apple juga mengubah wajah industri teknologi, seperti menghadirkan MacBook Air yang ultra tipis dan ringan dengan desain revolusioner, memperkenalkan App Store sebagai platform distribusi aplikasi yang terintegrasi dengan perangkat iOS, menghilangkan jack audio 3,5 mm, dan lain sebagainya. Tapi inovasi semata tiada gunanya. Produk yang bagus saja belum cukup. Salah satu kekuatan Apple yang paling menonjol, sekaligus menjadi kunci suksesnya, adalah strategi pemasaran luar biasa yang mereka lakukan. Apple terkenal dengan kampanye marketingnya yang cerdas dan sederhana, dari perkenalan produk, acara peluncuran, materi promosi, hingga website yang mereka miliki. Pada semua media yang mereka gunakan, kita akan lebih banyak melihat area kosong berwarna putih yang nyaman di mata, tanpa terlalu banyak penjelasan fitur atau istilah-istilah teknologi tingkat tinggi atau angka-angka yang ruwet demi menunjukkan seberapa hebat produk yang mereka miliki. Kampanye pemasaran Apple adalah contoh bagaimana kombinasi antara gambar, video bergerak, dan tulisan dapat menjadi strategi pemasaran yang luar biasa hebat. Think Different merupakan slogan yang digunakan Apple sejak 1997 hingga 2002 yang dianggap sebagai salah satu kampanye pemasaran terbaik di dunia. Slogan ini memberikan dorongan bagi konsumen untuk berpikir di luar kotak dan melihat Apple sebagai merek yang mendorong perbedaan dan keunikan. Secara keseluruhan,
Strategi pemasaran Apple bertumpu pada kombinasi elemen-elemen seperti pesan yang kuat, desain yang sederhana, serta acara peluncuran produk yang ditunggu-tunggu. Dengan melakukannya, Apple mampu menjual produknya bukan hanya dalam jumlah yang banyak, tetapi jauh lebih mahal dengan margin keuntungan yang sangat besar. Bahkan mereka tidak pernah kerepotan untuk membuat penggunanya melakukan upgrade setiap kali produk terbarunya meluncur. Tidak semua orang yang membutuhkan smartphone membutuhkan iPhone. Tapi jika seseorang menginginkan smartphone yang mudah digunakan, simple, aman, keren, maka iPhone adalah pilihannya. Tidak semua orang yang membutuhkan laptop membutuhkan MacBook. Tetapi jika seseorang menginginkan laptop yang ringan, tahan lama, kenceng parah, bangga saat digunakan, dan punya harga bagus saat dijual bekasnya, maka MacBook adalah pilihannya. Tidak semua orang yang membutuhkan tablet membutuhkan iPad. Tetapi jika seseorang menginginkan tablet yang punya pixel canggih, nyaman dipakai, bisa banget buat gambar, ukurannya pas, baterainya awet dan tidak cepat panas, maka iPad adalah pilihannya. Kisah marketing Apple dengan salah satu copywriting terbaik di dunia ini dapat kamu baca lebih lengkap di buku saya yang berjudul Copywriting. Seberapa besar Apple? Jawabannya, luar biasa besar. Nilai perusahaan ini per Januari 2022 lalu telah menyentuh 3 triliun US dollar, menobatkannya sebagai perusahaan paling bernilai di dunia. Gabungan dari Google, ditambah Amazon, ditambah Meta, bahkan tidak dapat mengalahkan market cap milik Apple. Jika Walmart, Disney, Netflix, Nike, ExxonMobil, Coca-Cola, Comcast, Morgan Stanley, McDonald's, AT&T, Goldman Sachs, Boeing, IBM, dan Ford seluruhnya dilebur jadi satu, itu pun masih belum dapat mengalahkan nilai Apple. Saat video ini dibuat, Apple memiliki nilai lebih dari 3 triliun US dollar atau 45.000 triliun rupiah, nyaris 15 kali lebih besar dari APBN Indonesia. Sejatinya, tidak ada satu orang pun yang menyangka jika perusahaan yang sempat jatuh bangun hingga nyaris runtuh ini, perusahaan yang menjual produknya dengan harga yang kelewat mahal ini, perusahaan yang dikenal pelit dengan spesifikasi tinggi ini, perusahaan yang selalu jadi bahan olokan produk-produk lain yang jauh lebih canggih darinya ini, perusahaan yang ditinggal oleh tokoh sentralnya ini, dapat tumbuh hingga sedemikian besar. Pada 2011, Steve Jobs meninggalkan Apple untuk selama-lamanya. Jobs tak hanya meninggalkan duka, tetapi juga tanda tanya. Banyak investor dan pengamat yang meragukan penerusnya, Tim Cook, dapat menahkodai Apple dengan baik. Jangankan berspekulasi tentang menumbuhkan perusahaan hingga bernilai triliun dolar, mayoritas stakeholder bahkan berharap Cook untuk sekedar dapat mempertahankan Apple. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Justru di bawah kepemimpinan Cook, sebagian besar kekayaan perusahaan diperoleh. Sebagai seorang pemimpin yang memiliki pengalaman dalam manajemen rantai pasokan dan operasi, Cook membawa perubahan penting dalam pengembangan Apple dan memainkan peran kunci dalam pertumbuhan perusahaan. Salah satu langkah pertama yang diambilnya adalah meningkatkan efisiensi dan keandalan rantai pasok Apple dengan memperkuat kemitraan dengan pemasok dan kontraktor manufaktur. Selama kepemimpinan Tim Cook, Apple terus tumbuh secara finansial dan mencatat pendapatan dan laba yang signifikan. Dia juga jadi sosok penting yang meluncurkan program dividen dan pembelian kembali saham yang menguntungkan para pemegang saham. Secara keseluruhan, Tim Cook berhasil menumbuhkan Apple dengan menjaga fokus pada inovasi produk, pengembangan ekosistem, ekspansi ke pasar baru, keberlanjutan, dan kepuasan pelanggan. Faktanya, saat ini ia telah melampaui masa jabatan Steve Jobs sebagai CEO Apple. Jika Jobs menjadikan Apple sebagai perusahaan bernilai miliaran dolar, maka Cook telah mengubah Apple menjadi perusahaan triliunan dolar. So, apa pendapatmu tentang Apple? Apakah kamu seorang pengagum, pengguna, fanboy, atau malah hater dari produk-produk Apple? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa, berikan juga masukan tentang perusahaan apa lagi yang menarik untuk diulas di video berikutnya. Saya, Rianto Astono.